Halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di program Bincang Bola bersama Tribun Bali. Bersama saya Alfian di sini dan juga di sini hadir dua narasumber kita. Yang di pojok kiri ada Bli Komang Agus Ruspawan, seorang pengamat sepak bola, dan juga di tengah ada Bli Alfa Firgiansyah dari Semeton Dewata Bulldog ya. Sore hari ini kita akan membahas salah satu isu yang ya hampir beberapa jam terakhir menjadi trending, diperbincangan oleh sekian banyak publik sepak bola di Indonesia, yaitu batalnya pertandingan uji coba antara Timnas U22 dengan PS Tira Persikabo kemarin dan juga dengan Bali United yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat besok. Ini kita akan bahas ini bersama dua narasumber kita dan saya mulai dari Bung Komang. Ini pembatalan pertandingan uji coba yang seharusnya terjadi kemarin malam antara PS Tira dan Timnas U22. Ini apa yang Anda lihat nih? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, yang pertama tentu ini adalah sebuah kekecewaan yang sangat besar ya bagi publik sepak bola tanah air. Ya, saya kira semua masyarakat pencinta sepak bola Indonesia kena perang ya dari PSSI sesuai dengan tema kita hari ini. Artinya masyarakat pencinta sepak bola di Indonesia yang sudah sangat menantikan sebuah pertandingan sepak bola nasional setelah sekian lama vakum, kemudian sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan ini meskipun dari televisi. Tetapi ketika mereka sudah siap untuk menyaksikannya, tiba-tiba secara mendadak uji coba ini dibatalkan. Betul. Ya, saya kira semua kecewa ya. Mungkin mereka miris, mungkin mereka juga merasa heran kok bisa seperti ini gitu loh. Apa yang sebenarnya yang terjadi, kok akhir-akhir ini PSSI makin tidak profesional. Artinya mungkin publik sepak bola, pencinta sepak bola semua tadi malam saya kira semua sudah siap, sudah stay di depan televisi ya, di termasuk depan saya televisi. juga. Ya, termasuk saya juga ya. Sudah. Jadi kalau saya bisa cerita sedikit tadi malam itu mungkin sekitar setengah jam sebelum pertandingan sesuai dengan jadwal, saya sudah siap di depan televisi setel Indonesia dengan laptop di depan ya, karena keinginan untuk mengupdate pertandingan ini ya sesuai dengan pekerjaan saya. Kemudian ketika saya iseng nanya ke teman di Jakarta minta daftar susunan pemain, ternyata yang jawaban yang saya dapat adalah pertandingan ini kemungkinan dibatalkan Beli. Wah, saya langsung syok. Artinya saya kira semua kecewa, itu sudah bisa kita lihat dari media sosial ya, bagaimana ungkapan kekecewaan masyarakat. Artinya keinginan mereka untuk menyaksikan pertama kalinya pertandingan sepak bola nasional gagal, benar-benar gagal gara-gara saya kira ya ini sebuah kecerobohan yang mungkin kurang profesionalnya PSSI selaku panitia pertandingan, dan ini menjadi akumulasi karena sebelumnya di Liga 1 sudah berkali-kali kena PHP ya. Kemarin H-2 kick off Liga 1 batal. Sekarang pertandingan H-1 jam ya. Dibatalkan. Bener, H-1 jam loh. Benar-benar semua ya mungkin sudah sulit diungkapkan dengan kata-kata perasaan kecewa itu. Seperti lelucon ya, seperti sebuah lelucon. Ya, bisa menjadi sebuah lelucon juga bisa menjadi ya pertanyaan besar ini. Kenapa hanya untuk mengelola sebuah pertandingan uji coba aja PSSI tidak profesional seperti itu? Tapi apakah Anda melihat ini benar-benar murni kecerobohan atau ya katakanlah kesalahan dari PSSI? Ya, berdasarkan keterangan dari kepolisian kan bahwa pertandingan ini dilarang oleh polisi ya, dalam hal ini Polsek Tanah Abang. Alasannya karena memang belum mengantongi izin. Nah, dari keterangan Kapolseknya bahwa izin baru diurus hari itu di hari H. Izin baru masuk pagi hari. Dan ini diakui sendiri oleh PSSI ya. PSSI sudah menyampaikan bahwa memang izinnya diurus dalam waktu yang sangat mepet, mendadak, sehingga Mabes Polri kesulitan untuk memberikan izin. Jadi ya saya kira kembali lagi bahwa disinilah sikap profesional, bahwa pertandingan ini kan sudah jauh-jauh hari sebenarnya sudah digaung-gaungkan ya. Sudah rame di jadwal sudah rame di publish, dipromosikan, bahkan PSSI sudah menjalin kerjasama dengan Indosiar. Kemudian ya sudah ramai lah bahwa akan ada uji coba. Yang jadi pertanyaan, kenapa izin baru diurus di hari H? Mestinya kan jauh-jauh hari izin sudah dipastikan dapat dari kepolisian. Ya, ini sekarang kita mau mendengarkan komentar dari supporter nih. Dianggaplah pemain ke-12 di dalam dunia sepak bola. Ini seperti apa nih tanggapannya terhadap pembatalan yang terjadi pertandingan kemarin maupun pertandingan yang akan datang besok? Ya, seperti apa yang dibilang sama Bli Komang.
kejadian kemarin tuh seperti nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata lah ya. Itu kita bisa lihat tulisan-tulisan dari Semeton di grup Facebook, di Instagram, dimanapun, di sosial media manapun, mereka sudah mengungkapkan kekecewaan mereka yang benar-benar bulat lagi, bulat banget tuh kekecewaan itu, nggak ada lubangnya. Sampai ada yang bilang, ini kalau misalnya saya lempar TV, saya yang salah apa gimana nih? Gitu. Saking sakit hatinya kan. Itu soalnya kan kita sudah nunggu satu pertandingan ini udah ibarat kemarau panjang gitu. Kita nunggu satu hujan nih biar kita tuh bisa adem gitu kan ya. Tapi tiba-tiba dikasih badai pasir, bro. bukan dikasih hujan, malah dikasih badai pasir. Memang ya sakit hati pasti. Ya, jadi ini kan ini dalam rangka sebenarnya persiapan timnas U22 dan juga sebetulnya persiapan Bali United dan persiapan PS Tira sendiri untuk menghadapi Piala Menpora yang juga direncanakan akan dilaksanakan pada bulan ini kan, bulan Maret. Ini seperti apa nih pengaruhnya terhadap persiapan timnas dulu deh? Ya tentu Sintayong yang sudah mempersiapkan timnya sejak berapa hari ya dengan TC di Jakarta sangat memerlukan uji coba ini. Makanya dia memilih uji coba dengan tim-tim Liga 1 ya. Artinya biar mendapat lawan selevel. Dan kebetulan memang PS Tira dan Bali United yang paling siap sehingga dipilih sebagai lawan uji coba. Sintayong setelah melakukan TC tentu sebagai bahan evaluasi dari TC itu adalah salah satunya tolak ukurnya adalah uji coba. Makanya dia perlu menggelar uji coba. Nah, sayang sekali uji coba ini gagal ya. Kemudian dari pihak PS Tira maupun Bali United uji coba ini juga sangat diperlukan karena ini sebuah kesempatan emas setelah melakukan persiapan tim dan sangat diperlukan uji coba untuk persiapan menghadapi Piala Menpora. Ya bulan Maret Piala Menpora kan tanggal 21 Maret ini, artinya uji coba ini sangat-sangat berharga bagi Bali United maupun PS Tira untuk menghadapi Piala Menpora ini. Tapi ya semua menjadi ambiar ya gara-gara ketidakprofesionalan PSSI ini mengelola uji coba ini. Jangan-jangan nanti Piala Menpora juga berpengaruh terhadap banyak kejadian ini ya. Betul. Ya bisa saja karena artinya untuk mengelola pertandingan yang skala kecil PSSI masih ceroboh artinya ya, belum menunjukkan sikapnya secara profesional. Apalagi dalam saat ini sebuah kegiatan atau pertandingan bola harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai nanti ketika Piala Menpora digelar aspek protokol kesehatan ini masih menjadi tanda tanya. Bahkan perizinan juga. Ya kalau untuk perizinan kan dari Kapolri sudah untuk Piala Menpora sudah keluar ya, sudah diizinkan ya. Tapi bisa saja kan ini menjadi semacam acuan baru bagi kepolisian bahwa apakah benar ini PSSI sudah bisa menerapkan protokol kesehatan pada Piala Menpora nanti. Sementara untuk pengurus izin saja masih seperti ini. Iya, kita jeda dulu sebentar ya. Oke. Kita akan kembali lagi, Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami. Ya, Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kita akan melanjutkan perbincangan soal pembatalan pertandingan yang kemarin dan Timnas U22 melawan Bali United besok. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu beberapa komentar yang sudah ada di Facebook kita. Ini ada dari Dik Hajar. Satu Indonesia kena prank padahal udah mantengin TV. Semua ternyata kena prank ya. Ya saya kira semua mungkin ya. Semua sudah bersiap-siap di depan TV sebenarnya. Ya, artinya seperti dikatakan Alfa tadi, mereka sudah ingin mengobati kerinduan untuk menyaksikan bola. Ya, kemudian ada dari Kade Astika, coba lawan Bayangkara dulu, pasti jadi. Aduh, blunder PSSI. Ya,
Mau seperti apa? Jadi komen ini kalau ditelusuri Iya. makin jauh nih Iya, bahaya juga. Iya. Kemudian yang berikut ada Man Ajis ganti pengurus PSSI. Tidak semudah itu mungkin ya. Wah, ada aku menangis. Ini kata Juni antara Ikomang. Ya kata ku menangis ini jadi trending. Jadi trending lagi. Aku menangis. Kemudian dari Satria Wibawa, di sini sudah jelas tidak profesional pengurus PSSI dan jeleknya koordinasi dan komunikasi antar lembaga kita. Ya inilah suara-suara supporter ya, para pencinta sepak bola, walaupun mungkin ekspresi kekesalan dari para supporter sebenarnya ya, Bung. Iya betul. Iya betul ya. Saya kira seperti yang saya katakan tadi semua pasti kecewa Pasti ya, kecewa, benar-benar iya. kecewa Iya. karena mereka sudah mau menahan diri dengan menyaksikan bola dari rumah ya. Tapi ketika sudah siap untuk menyaksikan pertandingan bola ternyata tidak jadi. Iya. Itu sangat-sangat sebuah kecewaan yang besar dan ekspresi mereka sudah diungkapkan di media sosial ya. Dan ini saya kira Iya. PSSI memang harus bercermin dari ini ya. Harus bisa lebih profesional ya. Iya, betul. Tidak bisa menganggap remeh Iya. masalah perizinan ya. Dan masalah perizinan ini kayaknya menjadi sebuah masalah yang besar di Iya, tubuh iya. PSSI sendiri ya. Nah, terbukti kemarin di Liga Liga 1 sampai berlarut-larut persoalan izin tidak keluar dari Polri, kemudian persoalan untuk mengurus izin pertandingan uji coba aja terkesan mengurusnya secara mendadak. Iya. Tentu Mabes Polri, saya kira Mabes Polri cukup beralasan ya tidak mengeluarkan izin ini karena waktunya 1 hari. Mereka Polri kan perlu untuk meneliti, Iya, untuk iya. seperti itu ya, Meninjau segala macam. bagaimana kegiatan ini, berapa orang yang terlibat, kemudian bagaimana prokesnya. Iya. Banyak yang harus ditinjau, yang harus dinilai. Sementara waktunya sangat-sangat mepet. Iya. Saya kira wajar saja Polri dalam hal ini Iya. tidak memberi izin. Jadi yang menjadi pertanyaan dari kita kepada PSSI, kenapa izinnya baru diurus pada hari H? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya, kita lanjut. Ini PS Tira dan Bali United sebenarnya sudah mempersiapkan diri juga untuk menghadapi pertandingan ini sebenarnya. Tetapi lebih jauh dari itu memang PS Tira dan Bali United juga bersiap untuk menghadapi Piala Menpora. Seperti apa nih pengaruhnya terhadap pembatalan ini terhadap persiapan kedua tim PS Tira dan Bali United? Ya bisa saja ini secara psikologis ya mungkin ya. Iya. Tentu juga buat pemain timnas juga secara psikologis mereka akan sangat berpengaruh. Mereka sudah siap bertanding, tiba-tiba dibatalkan. Kemudian PS Tira mungkin yang paling merasakan nyesek ya, Iya. karena mereka sudah datang di Datang stadion, ke sudah mandi, sudah wah rugi sudah segalanya hadir di dong. stadion ya, tiba-tiba disuruh pulang ya. Ini yang official Persikabo sendiri kan sampai bingung ya apa Iya. yang terjadi, karena mereka sudah siap untuk bertanding. Tentu secara psikologis ini akan sangat mempengaruhi mereka. Kemudian Bali United juga sangat berpengaruh karena mereka sudah siap berangkat. Yep. Jadwalnya kan hari ini mereka berangkat ke Jakarta. Nah mungkin satu keberuntungan sedikit bagi Bali Yep. United Belum ke karena Jakarta. mereka belum berangkat. Iya. Jadi masih kerugian secara material bukan psikis mungkin tidak terlalu sebesar Persikabo ya. Iya. Jadi mereka Bali United sendiri baru rencananya hari ini berangkat, akhirnya karena pertandingan batal mereka belum jadi berangkat. Iya, Bung Alfa, ini tim kesayangan Anda batal nih, bertanding nih besok nih. Apa nih komentarnya? Ngelanjutin dari omongan Iya. Bli Komang, kalau misalnya dampak dari pembatalan uji coba itu sebenarnya ada di rusaknya program latihan sampai program uji coba sampai ke pertandingan yang lebih resmi gitu ya. Karena di ilmu kepelatihan itu kan sudah tertata rapi. Iya. Latihan dalam seminggu, misalnya dalam sebulan, seminggu berapa kali, terus uji coba berapa kali, itu kan sudah harus tersusun rapi. Karena dalam ilmu kepelatihan tuh ada grafiknya juga kan. Jadi kalau misalnya satu uji coba batal, itu merusak program yang sudah dibuat. Iya. Seperti waktu itu sempat Coach Yogi pernah bilang bahwa jadwal yang tetap itu memudahkan tim pelatih untuk bikin program latihan. Iya. Nah kalau jadwalnya amburadul, hancur semua, kacau Artinya semua terganggu ya dengan Iya. pembatalan ini, Bung ya. Iya. Ya artinya ya menyambung lagi dari pernyataan Alpara, dia memang pelatih ini kan sudah punya program dia. Jadi Coach Seko dari 8 Februari kemarin mengumpulkan pemain 2 minggu mungkin latihan fisik kan, digenjot fisik, kemudian dia mempersiapkan teknis kan. Iya. Mempersiapkan teknis dengan ya mencoba melakukan game internal untuk persiapan uji coba ini melawan timnas besok. Tapi
ketika ini dibatalkan ya rusak juga program semua. Jadi harus memulai lagi ya. Mungkin Teko juga bingung juga mau mulai lagi dari mana kan seperti itu. Padahal ini kan sudah mencapai peak formanya pemain ini untuk persiapan uji coba, tapi tiba-tiba batal. Kemudian Sintayong juga tentu merasakan seperti ini ya. Jadi dia ini sudah pengalaman pertama dia dalam melatih. Iya bisa jadi. Sintayong kan? Sintayong pengalaman buruk bagi Sintayong ya. Dia sudah punya roadmap ya. Maksudnya kan TC berapa hari, kemudian fisik berapa hari, teknik berapa hari, kemudian untuk uji coba, tapi ternyata uji coba ini gagal. Ini tentu menjadi ya bagi Sintayong ini bukan. Iya. Kayaknya pulang ke hotel dia bingung sendiri. Ini apa yang terjadi nih? Ya kena PHP ya. Sudah sampai di stadion bahkan. Waduh. Iya ini soal apa yang harus dilakukan PSSI ini ke depan nih. Kita melihat ini mungkin sebelum kita lanjut ke Bali United sendiri, apa nih harus dilakukan PSSI ke depan? Ya PSSI harus menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran ya, bahwa bagaimana dia bisa lebih profesional mengelola sebuah pertandingan, tidak boleh asal-asalan ya. Ya tentu banyak pekerjaan bagi PSSI ini karena jujur saja bahwa akhir-akhir ini reputasi PSSI benar-benar kurang bagus gitu. Jangan sampai nanti muncul ketidakpercayaan dari masyarakat ya dengan akumulasi kekecewaan yang ditampilkan oleh PSSI ini. Iya. Kita lanjut ke persiapan Bali United menuju Piala Menpora 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 ini ya, di bulan Maret ini. Ini seperti apa nih komentarnya Bung Alfa? Ya seperti yang kita lihat bersama lah ya dari postingan-postingan dari tim sosial media Bali United, kita sudah tahu bahwa Bali United itu mempersiapkan diri udah jauh-jauh hari. Jadi kita melihat Piala Menpora dan Liga dan AFC itu benar-benar serius. Ya. Jadi ya kita juga bangga gitu ya melihat wah segini seriusnya kita punya tim untuk persiapan, dan kita juga jadi makin terpicu untuk makin tetap mendukung Bali United, walaupun nantinya kita harus mendukung lewat layar kaca gitu ya. Dan rumah ya. Dan lebih tepatnya lagi harus di rumah, nggak boleh nonton bareng kan. Ya, Bung seperti ya, apa? Bali United kan memang sangat serius ya mempersiapkan tim ini ya. Jadi persiapan sudah dilakukan sejak 8 Februari kemarin, kemudian melakukan sejumlah perombakan pemain ya. Artinya ada pemain yang dilepas, kemarin kita tahu Agus Nova dilepas, kemudian ada Kadek Harlem juga dilepas, Pusi Sandria dilepas. Dan mungkin yang masih mengganjal sekarang kan status Stefano Lillipali ya, yang belum memperpanjang kontraknya dengan Bali United, tapi kemungkinan besar bahwa Lillipali akan meninggalkan Bali United. Kemudian sekarang kan muncul juga wacana di bursa transfer pemain ya, bahwa Bali United akan mendatangkan sejumlah pemain baru. Jadi tepatnya pemain lokal. Coach Teko juga sempat menyampaikan kemarin bahwa akan menambah 3 pemain lokal. Nah, sejauh ini sudah muncul 2 nama ya dari isu-isu yang beredar bahwa ada Ilhamuddin Armain ya dari Bayangkara Solo. Jadi salah satu penyerang sayap yang saya kira cukup punya nama di Indonesia ya, sebagai mantan pemain timnas U19 ketika menjadi juara Piala AFF dulu ya. Nah, memang secara umum kalau kita lihat performa Ilham akhir ini memang agak menurun ya. Di Bayangkara pun dia bukan statusnya selalu sebagai starter ya. Dan dia juga sudah cukup lama tidak dipanggil ke timnas. Ya kita berharap bahwa jika Ilham resmi bergabung dengan Bali United dengan di bawah sentuhan Teko yang selalu menggenjot pemain-pemain dengan fisik latihan fisik yang keras, dan dia bisa mempertahankan fisiknya itu, mengembalikan performanya, mengembalikan kecepatannya. Berharap bahwa Ilham ketika bergabung dengan Bali United bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Kemudian ada isu bahwa Rizky Pelu juga akan bergabung ke Bali United ya. Tapi ini belum terkonfirmasi dengan resmi ya. Saya tanya kemarin sempat ke manajemen PSM bahwa belum ada pernyataan resmi dari atau belum ada negosiasi resmi ya, bahwa dari Bali United sendiri, manajemen Bali United sendiri belum terbuka soal ini. Jadi baru ada wacana bahwa Rizky Pelu akan bergabung ke Bali United. Memang kita tahu sekarang kondisi PSM memang cukup memprihatinkan ya, dengan penunggakan gaji pemain, sehingga banyak pemain-pemain mereka yang harus keluar dari PSM, dan salah satu isunya adalah Rizky Pelu akan ke Bali United. Di satu sisi
isu yang beredar juga Rizky Pelu akan ke Persib Bandung. Jadi Iya. jadi masih rame bursa transfer di sini. Seperti itu. Iya. Ternyata bursa transfer di Liga 1 juga sangat mengundang banyak ini ya, banyak Spekulasi. atensi ya. Iya, dari ini. Ya ini kan bagian dari persiapan untuk ini ya Piala Menpora, kemudian Liga 1 yang kemungkinan yang rencananya akan digelar pertengahan tahun nanti, kemudian khusus Bali United juga akan menghadapi Piala FC. Jadi perlu melakukan perombakan pemain ini. Setelah ditinggal beberapa pemain tentu perlu juga mendatangkan pemain. Dan yang sudah didatangkan salah satu pemain asing kan Diego Ases ya. Ya, Bung Alfa, ini tim Anda Bali United sampai saat ini ada berapa pemain yang keluar, termasuk Paulo Sergio sudah keluar, dan sekarang yang masih mengganjal adalah Stefano Lillipali nih, salah satu pemain penting juga di Bali United. Apa komentar Anda terkait hal ini nih? Lillipali akan keluar atau bertahan? Dan maunya Lillipali bertahan atau ya udahlah, kalau memang dia mau keluar ya biarkan saja gitu. Kalau misalnya kita ditanya, jawaban saya hampir sama sih sama Pak Tedu Budi kemarin. Iya. Dari lubuk hati yang paling dalam nih, saya pingin Lillipali itu tetap stay. Tetap stay ya. Ya, karena saat kita punya Lillipali itu sebenarnya benefitnya ada banyak. Satu, kita punya nama yang bikin takut lawan. Iya betul. Yang kedua, kita punya kapabilitas yang bikin rusak permainan lawan. Terus yang ketiga juga kita bakal dapat benefit gol yang bakalan dibikin sama Lillipali. Jadi kalau misalnya Lillipali keluar, sebenarnya kalau dibilang masalah sih sebenarnya nggak terlalu. Karena kan ada banyak pemain yang kapabilitasnya mirip, tapi kurang serem. Iya, kurang serem ya. Kurang serem bagi pemain lawan gitu. Anggaplah kalau misalnya Ilhamuddin Armain datang, kapabilitasnya kan hampir sama. Speed, agility, crossing juga oke. Tapi nama agak kurang sih ya, kurang bikin takut gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener pergi, ya saya legowo aja sih. Legowo aja ya. Karena nothing personal, it's just good business. Iya. Betul. Ya. Ya, saya kira mungkin itu sudah disampaikan. Saya kira supporter juga hampir sama seperti itu ya. Jadi artinya ya kita dukung pemain yang benar-benar setia dengan Bali United, yang bisa tampil all out, yang jiwanya penuh dengan Bali United. Kalau sudah persoalan yang di luar itu ya, apalagi ini menyangkut kontrak gitu kan, ya udah itu urusan pribadi. Jadi buat apa juga kita memaksakan pemain yang tidak serag lagi bermain di sini. Jadi saya kira ya seperti disampaikan Alpa tadi, bahwa memang secara pribadi tentu semua supporter menginginkan Lillipali masih stay di Bali ya. Tapi kan Lillipali juga punya keputusan sendiri, dan saya kira supporter tidak ada masalah dengan hal ini. Jadi istilahnya pemain tak lebih besar daripada klub ya. Seperti itu yang. Betul. Ya, ini mungkin patut ditunggu nih keputusan dari Lillipali dan manajemen sendiri, apakah berlanjut atau tidak. Tapi kita harus jeda dulu sebentar, Bung. Kita akan kembali lagi. Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama saya Alfian dan juga dua komentator kita, Bung Komang Agus Ruspawan dan juga Bung Alfa di sini dari Semeton Dewata Bulldog. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita mau bacakan dulu ada lagi komentar di Facebook kita. Mungkin Bung Alfa bisa membacakan untuk kita yang dari Dek Kacong nih. Dari Dek Kacong, Pocol menoang antena, malah batal. Menangin mungkin ya. Ya benerin lah bahasanya. Ya. Kemudian kalau kata Vian Asta, semoga Bali United tahun ini bisa meraih prestasi terbaik seperti di tahun 2019 kemarin. Astungkara ya. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian mungkin
Ya, ini Bung Alfa, benarkah Ilham dan Rizky Pelu bergabung ke BU dan Stefano Lillipali dilepas? Ini tadi kita udah bahas. kita kan? sudah dibahas dijawab juga sebelumnya. sama- Ya, semua masih kemungkinan Anteng ya. mertawan ya, anteng mertawan. Kemudian dari Beli Putu Seriada Leongs, mungkin Beli Komang bisa membacakan untuk kita. Saya mau tanya sama Mas Komang, apa benar timnas batal uji coba sama BU? Sudah pasti benar. Kayaknya pertanyaannya aneh nih, nyindir itu, pertanyaan nyinyir. Ya. Ya, kita lanjutin lagi perbincangan ini. Mungkin terakhir setelah pembatalan ini, kabarnya akan diagendakan ulang nih pertandingan uji coba antara timnas U22 dan juga melawan Bali United maupun melawan Tira Persikabo. Ini seperti apa tanggapannya, Bung? Ya, wacana terakhir ya dalam beberapa menit terakhir kemarin tadi bahwa akan dijadwal ulang ya uji coba timnas U22 ini melawan PS Tira Kabo maupun Bali United, dan tadi juga diadakan pertemuan ya antara PSSI dengan kepolisian di Mabes Polri untuk membahas rencana mungkin uji coba ini. Coach Indra Sapri dalam ini sebagai direktur teknik PSSI ya. Tadi sempat memposting ya di Instagramnya bahwa rencananya katanya laga timnas U22 melawan Tira Kabo akan dia jadwalkan tanggal 5 Maret. Artinya besok. Kemudian melawan Bali United dijadwalkan tanggal 7 Maret. Ya, tapi ketika dikonfirmasi ulang oleh wartawan ke Coach Indra, Coach Indra juga belum berani memastikan ya. Masih tunggu saja dulu. Artinya masih belum bisa fix juga ya. Artinya ya mudah-mudahan bisa dijadwal ulang ya. Dengan catatan mungkin apakah Sintayong juga sudah masih mau untuk melakukan uji coba ini. Iya. Dan kita berharap bahwa kalau misalnya benar ini bahwa dia agendakan ulang, PSSI bisa memastikan bahwa laga ini benar-benar terlaksana ya. Tidak ada lagi istilah pembatalan, dan mudah-mudahan ya PSSI bisa profesional lah. Tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin ini sampai terjadi pembatalan. Saya kira kalau benar memang uji coba ini digelar, tentu publik juga bisa mengobati kekecewaan mereka. Ya, ini seperti apa nih tanggapannya Bung Alfa? Ini pertandingan mau katanya direncanakan akan diagendakan ulang gitu. Saya sih menyambut baik. Menyambut baik, tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya untuk tiket penerbangan Bali United yang hari ini itu gimana? Sudah di booking ya. Itu bisa di reschedule, di refund atau gimana? Soalnya kan sudah pasti rugi kalau misalnya di reschedule main di tanggal 7, berarti Bali United minimal harus berangkat besok atau lusa kan? Nah, yang jadi pertanyaan itu booking tiketnya itu bisa di reschedule atau refund. Kalau orang itu kan rugi. Nah, kerugiannya itu apa nggak dapat subsidi? Kalau misalnya dibiarin gitu aja ya kasihan ya. Bali Unitednya ya. Langsung sakit gede deh bahasa Balinya. ya itulah artinya PSSI harus memastikan bahwa uji coba ini benar-benar bisa terlaksana gitu loh. Jangan sampai kayak kejadian kemarin batal lagi hanya beberapa jam sebelum kick off supaya Bali United tidak double rugi nanti ya. Hari ini sudah rugi beli tiket, nanti dijadwalkan tanggal 7 ternyata batal lagi kan bisa dua kali. Soalnya tragedinya ini kan hampir mirip lah. Waktu enggak masalah kita udah mau berangkat terus batal waktu lawan Persipura. Ya, betul. Kita kan udah di bandara itu pemain semua. Kita katanya kan rugi 90 juta di tiket. Iya, rencana Liga 1 yang kemarin juga seperti itu. Sudah barang-barang sudah ke Jogja, betul. timnya masih di sini, sudah bersiap untuk berangkat. Bisnya sudah jalan kan? Iya. Nah, inilah bisnya sudah ke Jogja. Artinya bahwa akan di reschedule ulang ya jadwal uji coba timnas melawan Tira Kabo maupun melawan Bali United. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Sekali lagi itu kepastian bahwa uji coba ini benar-benar bisa terlaksana, sudah mengantongi izin. Tidak ada lagi hal-hal yang di luar itu yang masalah akan jadi masalah di kemudian hari di hari H. Artinya ketika kepastian sudah ada baik dari izin maupun prokes dan lain-lain, Bali United mungkin akan siap berangkat ya, tentu akan siap bertanding supaya tidak terjadi yang berulang-ulang seperti ini ya. Itu akan merugikan Bali United sendiri. Iya, mungkin Bung Alfa terakhir yang mau disampaikan? Ya hampir sama apa yang dibilang sama Bli Komang. Kita hanya butuh
keprofesionalitasan PSSI untuk ya. mengurus kayak gini, karena kan kita tuh bernaung sama PSSI lah ya. Untuk masalah persepak bolaan tuh kita bernaungnya sama PSSI. Memang tagarnya kita bikin uji coba, terus pramusim itu kan untuk menyelamatkan eksistensi pekerja sepak bola. Ya pemain, ya staf pelatih, ya bahkan ball boy ya. Iya, betul. Jadi kita kan pedagang-pedagang kaki lima, salah, pedagang wartawan kaki juga. lima. Ya Wartawan wartawan juga. juga ya benar. bola, pedagang kaki lima, segala macam. Jadi kita menyelamatkan eksistensi pekerja sepak bola dulu. Nah, kalau misalnya dalam segi perizinan aja sudah acak-adul, ya gimana kita mau menyelamatkan pekerja sepak bola ini? Betul. Ya gimana juga orang-orang pencinta sepak bola bisa menikmati hiburan yang mereka senangi gitulah ya. Jadi yang kita mau, ayolah PSSI, ayo. Yuk bisa yuk. Bisa ya PSSI, bisa ya. Oke, terima kasih banyak Bung atas komentar-komentarnya, dan Bung Alfa terima kasih banyak sudah bersedia hadir ke sini bersama kita di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Kami selalu ingatkan kembali kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita sama-sama membantu pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pada episode selanjutnya bersama dengan bintang tamu kami yang lain. Sampai jumpa.